Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel belajar kita, Syarif Iman. Kali ini kita akan membahas tentang sanksi dari perangkat desa yang melanggar perintah atau amanah peraturan perundang-undangan tentang larangan merangkap jabatan. Video kali ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya tentang larangan bagi perangkat desa untuk merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu bagaimana ketika di desa teman-teman ditemui atau ada perangkat desa yang diduga telah merangkap jabatan? Sebagaimana kita ketahui, dalam ketentuan pasal 51 Undang-Undang 6 Tahun 2014 telah diatur mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar oleh seorang perangkat desa. Akibatnya, seorang perangkat desa yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, yaitu berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif ini tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara waktu dan dapat juga dilakukan pemberhentian secara tetap. Ketentuan mengenai hal ini, yaitu tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, dapat dilihat juga dibaca dalam Peraturan Mendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 83 2015 dilakukan setelah kepala desa yang bersangkutan berkomunikasi atau berdiskusi dengan camat. Dalam hal ini ada 3 mekanisme cara memberhentikan perangkat desa, yaitu pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan yang ketiga diberhentikan. Diberhentikan dalam hal ini antara lain karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, karena usianya sudah mencapai 60 tahun. Selanjutnya, ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewicht. Ketiga, perangkat desa tersebut berhalangan tetap. Keempat, perangkat desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan kelima, perangkat desa tersebut melanggar larangannya sebagai seorang perangkat desa. Prosesnya pun harus dengan surat keputusan kepala desa, paling lambat dilaksanakan itu 14 hari setelah ditetapkan ya. Namun jangan lupa, setiap pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa wajib dikonsultasikan dengan camat. Jadi tidak ujuk-ujuk seorang kepala desa karena mungkin merasa tidak suka atau dengan hal-hal sepele yang dilakukan oleh seorang perangkat desa ini lalu diberhentikan. Pemberhentian dimaksud harus berdasarkan rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 didasarkan pada ketentuan persyaratan pemberhentian perangkat desa. Tentang pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara pun wajib dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Pemberhentian sementara ini dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut. Pertama, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kedua, ditetapkan sebagai terdakwa. Ketiga, tertangkap tangan dan ditahan. Keempat, melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara ini diputus tidak bersalah atau divonis bebas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan dalam posisinya semula dan dipulihkan hak-haknya. Itu tadi seputar sanksi yang dapat diberikan atau dikenakan kepada perangkat desa yang melanggar larangannya sebagai perangkat desa. Bahkan yang bersangkutan apabila benar-benar terbukti telah melanggar larangan sebagai perangkat desa
dapat diberhentikan secara permanen. Follow untuk tips dan edukasi lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share. Juga subscribe ya.